Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram pada Kitabul Buyu'. Hadis-hadis yang membahas tentang hukum jual beli. Sekarang sampai pada hadis yang hadis keberapa ya kawan? 666, dan dalam pelajaran kita hadis yang ke-7. Tayyib. Sebelumnya sebagai muqaddimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Yauma tuhma 'alai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang yang menimbun harta benda, baik berupa emas atau perak, berikanlah kabar kepada mereka bahwasanya bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Azab tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika hari di mana punggung mereka, kemudian anggota badan mereka, jidat serta yang lainnya itu disetrika dengan setrikaan daripada bara api neraka. Di dalam Islam, para ulama menyebutkan al-iktinaz atau menumpuk harta jelas diharamkan. Menumpuk harta dengan niat lama-kelamaan makin banyak kita, keluarga kita, keturunan kita aman daripada kepakiran, maka ini dilarang di dalam Islam. Harta ketika sampai pada batas maksimal harus dikeluarkan zakat. Di samping itu ada infak-infak yang sifatnya wajib, ada pula infak yang sifatnya sunnah. Infak yang sifatnya wajib adalah zakat. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika datang kepada kita orang yang sangat membutuhkan, maka sifatnya bukan sunnah lagi bagi kita, tapi wajib bagi kita untuk menginfakkannya. Dan selain itu, meskipun sudah dizakati, meskipun sudah diinfakkan, maka tidak boleh harta kita terus berada pada genggaman kita, stagnan. Kita pegang tanpa kemudian kita kembangkan, tanpa kita usahakan. Di harta hendaklah dizakati, kemudian diinfakkan, dan selainnya dipergunakan dalam bentuk usaha-usaha yang itu jelas akan mempunyai dampak positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat muslim. Jadi sangat tercela dalam pandangan Islam orang yang menumpuk-numpuk harta, tidak menzakati, ini jelas. Dan aspek yang lain adalah ketika dia tidak memutar harta tersebut. Sebab harta jikalau diam, akan banyak efek negatif yang dirasakan secara global oleh masyarakat di sekitar kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu disebut dengan al-iktinas. Taib. Wa an Maimunata, hadis yang selanjutnya adalah daripada sahabiyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, Maimunah bintu Harith, Maimunah binti Harith radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai beliau, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna fa'ratan waqa'at fi samnin famatat fi. Suatu saat, dan ini kejadian yang dialami oleh Maimunah, suatu saat ada seekor tikus yang jatuh ke saman. Dalam bahasa kita apa saman ini ya? Minyak ini mungkin ya, minyak samin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Fi saman, intinya demikian. Famatat fi, kemudian tikus tadi jatuh dan mati di sana. Hal ini menjadi muskilah bagi Maimunah istri Rasulullah SAW. Apakah minyak samin tadi, as-saman tadi, halal dimakan, dikonsumsi, ataukah tidak halal, diharamkan?
Fasu'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kejadian ini. Tikus jatuh ke makanan yang sifatnya cair demikian, mati di sana. Bagaimana status kehalalan makanan tadi? Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alquha wa ma haulaha wa kuluh. Buanglah tikus tersebut dan saman yang di sekitarnya, adapun sisanya kata Rasulullah boleh kalian memakannya. Rawahul Bukhari wa zada Ahmad wan Nasa'i fi samnin jamid. Hadis ini dengan lafaz yang kita bacakan adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Beliau memuat kurang lebih 5 atau 6 hadis dalam sahihnya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tadi adalah kalau tikus jatuh pada saman. Umum, apakah saman tadi sifatnya cair ataukah kental ataukah padat, sudah memadat. Maka Rasulullah SAW menyatakan meskipun cair dalam hadis riwayat Bukhari ini hanya diambil tikusnya atau najisnya, dibuang, di sekitarnya juga diambil, sisanya halal untuk dimakan. Ada tambahan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Maksudnya Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud, Rasulullah SAW menyatakan, "Idza kana fi samnin jamid." Kalau pada saman yang sudah mengental, tikusnya dibuang, najisnya, kemudian diambil di sekitarnya, makan. Tapi kalau saman yang sifatnya cair, maka buang semuanya. Hadis ini ditambahkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari jalan Ismail. Qal haddatsani Malik. Ismail nama beliau adalah Abdullah Abu Malik, kunyah beliau, meninggal pada tahun 226. Seorang rawi yang diperselisihkan oleh para ulama, sebagian menyebutkan dhaif, sebagian menyebutkan thiqah. Qal Ismail ini berkata, haddatsani Malik, telah menceritakan kepadaku Al-Imam Al-Malik. Imam Malik sebagaimana kita tahu adalah ulama yang masyhur, salah satu daripada imam mazhab yang keempat, mazhab maksudnya yang kedua. Dan para ulama jarh wa ta'dil sepakat Imam Malik ini adalah ulama yang sangat thiqah, ulama yang awthaqun nas, paling thiqah di antara manusia. Ibn Shihab Az-Zuhri, daripada Ibn Shihab Az-Zuhri, tabi'in. An Ubaidillah bin Abdullah, daripada Ubaidillah ibn Abdullah Utbah ibn Mas'ud, kunyah beliau adalah Abu Abdullah, seorang rawi yang thiqah. An Ibni Abbas, daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kemudian menceritakan suatu saat terjadi satu peristiwa yang dialami oleh Maimunah, kemudian matan hadis yang sebagaimana kita bacakan ini. Tayyib. Dalam riwayat yang lain, pada tempat yang lain, Al-Imam Al-Bukhari juga menurunkan hadis ini dengan berkata, haddatsana Al-Humaidi, telah menceritakan kepada kami, kata Al-Imam Al-Bukhari, Al-Humaidi, guru daripada Al-Imam Al-Bukhari. Haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah. Haddatsana Az-Zuhri Ibnu Shihab, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri. Qal akhbarani Ubaidillah ibn Abdullah annahu sami'a Ibnu Abbas, dan seterusnya Maimunah. Ini hadis yang diturunkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Tetapi kemudian pada riwayat yang ditambahkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, di sana diceritakan Ma'mar, seorang rawi hadis yang bernama Ma'mar ibn Rashid ibn Urwah Abu Urwah Al-Yamani, seorang tabi'ut tabi'in. Beliau meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Shihab Az-Zuhri dari Abu Hurairah. Jadi riwayat sanad yang masyhur adalah daripada Imam Malik atau daripada Sufyan ibn Uyainah, daripada Ibnu Shihab Az-Zuhri dari Abdullah ibn Ubaidillah, dari Ubaidillah ibn Abdullah, daripada Ibnu Abbas, daripada Maimunah. Ini yang masyhur, yang sahih. Tetapi pada riwayat Ahmad
Abu Daud dan An-Nasai yang di sana ada tambahan pada saman yang kental, yang padat. Ini diriwayatkan oleh Ma'mar daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri daripada Abu Hurairah. Dan ini dituduh oleh Al-Imam Al-Bukhari, sanad yang dibawakan oleh Al-Ma'mar ini adalah Ma'mar ibni ini adalah sanad yang lemah. Ada waham, kesalahan Ma'mar. Sebab kata Sufyan bin Uyainah, saya berkali-kali mendengar hadis daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri, tidak ada perbedaan apakah samannya kental, padat, ataukah cair. Maka mayoritas para ulama menyatakan hadis yang ada tambahannya kecuali pada saman yang kental berlaku hadis ini, maka tambahan ini lemah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, hadis ke-8. Iya, baik. Wa an Abi Hurairah, dan ini yang saya maksudkan, hadis yang diriwayatkan oleh Ma'mar daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri daripada Abu Hurairah. Dan ini dituduh waham, kesalahan penyandaran daripada Ma'mar kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Baik, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Abu Hurairah, seorang sahabiyun jalil yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuat hafalannya sehingga beliau menyatakan, sejak didoakan oleh Rasulullah, hafalan saya sama sekali tidak pernah lupa. Pernah dipanggil oleh khalifah, wahai Abu Hurairah, bacakan kepada saya 400 hadis. Kemudian Abu Hurairah menceritakan hadis yang marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 400 hadis. Khalifah menyuruh seseorang kemudian mencatat di balik dinding apa yang dibacakan oleh Abu Hurairah. Beberapa lama kemudian Abu Hurairah dipanggil lagi oleh Khalifah, wahai Abu Hurairah, bacakan hadis yang dulu engkau bacakan kepada saya. Sambil Khalifah memegang catatannya. Ternyata tidak ada salah, tidak ada satu huruf pun yang berbeda. Kalau kita mungkin bukan berbeda hurufnya lagi, tapi nggak tahu hadisnya udah, maka kita tidak bisa menjadi rawi. Rawi sangat banyak kriterianya, syaratnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tikus yang jatuh ke saman. Idza waqa'atil faqratu fis saman fa in kana jamidan fa'alquha wa ma hawlaha wa in kana ma'iyan fala taqrabuh. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang tikus kalau jatuh ke saman, beliau memperincinya. Kalau saman tadi kental atau sudah menjadi padat, fa'alquha, maka yang dibuang itu hanya tikusnya atau najisnya, wa ma haulaha, dan ambil di sekitarnya. Dalam hadis yang lain disebutkan sebanyak ini, diambilkan segini. Wa ma haulaha wa in kana ma'in fala taqrabuha, tapi kalau sifatnya cair betul, maka yang kita lakukan adalah dibuang sama sekali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi ada sebuah pertanyaan yang mengganjal, kenapa kemudian kedua hadis ini dimuat oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Buyu'? Padahal hadis ini zahirnya bercerita tentang apa ya, ikhwah? Tentang makanan, iya, tentang najasah, kata beliau. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan saya pun belum sempat menanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain yang mungkin mengetahuinya. Mungkin ustadz tentang kenapa ustadz ya? Iya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang jelas najis tidak boleh dijual. Taib. Kita bacakan salahnya. Ma yukhadhu minal haditsain. Faedah-faedah yang kita bisa ambil daripada dua hadis yang sudah kita bacakan ini. Yang pertama adalah yadullu al-haditsani ala najasatil farati wa annaha minal khaba'ithi. Hadis ini menunjukkan tentang najisnya tikus. Kita ulang sedikit pelajaran kita dulu tentang makanan yang diharamkan. Ada beberapa sebab. Yang pertama apa ya, ikhwah? Makanan yang diharamkan. Kalau makanan yang buas dan mempunyai taring. Kemudian yang kedua adalah makanan yang kita tidak boleh membunuhnya. Membunuhnya saja nggak boleh, apalagi memakannya. Hudhud dalam hadis
riwayat Bukhari Muslim, kemudian semut, kemudian burung sarat dan seterusnya. Dan ada makanan yang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyebutkan ada 5 hewan yang dinamakan huwaisiq, hewan yang fasik, dan disunahkan untuk dibunuh baik di tanah haram atau di tanah halal. Disebutkan diantaranya adalah tikus. Jadi tikus kalau ketemu bukannya dimakan tapi dibunuh sunnahnya. Taib. Wa annaha minal khaba'ith, dan tikus ini termasuk daripada khaba'ith. Tapi saya pernah melihat dengan mata saya sendiri ketika di Sudan ada teman yang makan tikus, subhanallah. Ada tikus lewat kemudian ditangkap, dipanggang. Lah, kata saya, kok dimakan, ini kan diharamkan. Kata dia, akhi, kami dulu di daerah, dia nyebutkan di sebuah negara Afrika, mengalami paceklik, kelaparan yang sangat luar biasa, sehingga apa saja dimakan, termasuk tikus, dan ternyata enak, kata dia. Sehingga kemudian kebiasaan ini terkadang masih ingin diulang. Taib, faqad jaa fi sahihain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatliha wa sammaha fasiqatan. Telah datang dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh membunuhnya, bahkan menamakannya sebagai hewan yang fasik. Pertanyaan kemarin yang disebutkan, lah Ustaz, kenapa hewan yang tidak bersalah mesti disunahkan untuk dibunuh? Wallahu taala alam bisawab. Yang pasti semua syariat datang untuk memberikan maslahat dan menghindarkan kita daripada madarat. Yang kedua, annal farata idza waqa'at fi samnin aw ma'in wa matat fihi najjasat ma haulaha. Jikalau seekor tikus atau apapun yang sifatnya najis jatuh di samin, minyak samin, atau makanan apapun yang sifatnya cair, baik susu, jus atau yang semisalnya, najjasat ma haulaha, maka akan memberikan efek najis pada cairan tersebut. Mimma waqa'at fi fayajibu ilqa'uha wa ilqa'u ma haulaha, maka yang wajib kita lakukan adalah najisnya dibuang, dan di sekitar tempat jatuhnya najis kemudian disingkirkan. Tapi ada yang disebut oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Subulus Salam ketika menjelaskan hadis ini, bahwa Al-Imam Al-Bukhari ketika mendaifkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i, kalau padat tikus yang saja dibuang najisnya sekitarnya, tapi kalau cair semuanya dibuang. Kata Al-Imam As-San'ani, yang ditolak oleh Al-Imam Al-Bukhari hanyalah penyandaran Ma'mar kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri, sedangkan matan hadisnya Al-Imam Al-Bukhari tidak menolaknya. Bisa dipahami ya? Ini tarjih yang dijelaskan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Yang ditolak hanyalah penyandaran Ma'mar kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri dengan lapas ini. Adapun muatan hadisnya, hukumnya, kata As-San'ani, maka mayoritas para ulama juga berpendapat demikian. Maksudnya, kalau jatuh terhadap saman yang sudah mengental, mudah, najisnya dibuang, sekitarnya juga dibuang. Tapi kalau sudah cair, kayaknya rasanya pun sudah apa ya, tikus jatuh, agak susah kemudian kita mengambil sekitarnya. Kenapa? Rasulullah tadi menyebutkan ambil sekitarnya, dalam riwayat yang lain disebutkan sebanyak genggaman tangan begini. Tapi apakah kita bisa pastikan segenggaman tangan ini? Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang dirajihkan oleh Al-Imam As-San'ani adalah, As-San'ani maksudnya adalah muatan hadisnya sahih, matannya sahih. Tapi jumhur ulama hadis menyatakan umum, baik cair, kental atau padat, hukumnya sama. Buang najisnya, ambil di sekitarnya, meskipun cair, sesudah itu boleh dikonsumsi. Untuk mentarjihnya mana pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam bisawab, saya pun tawakuf sambil nanti meneliti dalil-dalil yang ada. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis ini dalam kitab Fathul Bari, lam yati tahdidu ma yulqa, tidak datang hadis yang marfu' yang menjelaskan seberapa banyak setelah najisnya dibuang, saman tadi juga ikut dibuang. Lakin akhadha Ibnu Abi Syaibah, tetapi Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan daripada perkataan Atha bin Abi Rabah
Atha bin Abi Rabah ini salah seorang ulama tabi'in, kibar tabi'in, ulama yang masyhur. Bahkan belasan tahun tinggal di Masjidil Haram. Jadi beliau tinggal di Masjidil Haram, makan di sana, minum di sana, tidur di sana, memberikan ilmu kepada manusia. Jadi ulama zaman dulu banyak yang tinggal di Masjidil Haram, dijadikan sebagai tempat tinggal. Jadi di sana tinggal, di sana tidur, di sana nuntut ilmu, memberikan ilmu, beribadah dan seterusnya. Kalau sekarang masih ada nggak, Pak? Atha bin Abi Rabah melakukan hal yang seperti ini. Iya, Atha bin Abi Rabah menyatakan yang dibuang hanyalah segenggaman tangan. Wallahu taala alam bisawab. Yang ketiga adalah anna baqiyatus samni awil labani aw nahwihima mimma laysa haulaha tahirun. Adapun sesudah najis dibuang, di sekitarnya juga dibuang, maka kemudian sisanya halal untuk dimakan, dikonsumsi atau dijual. Baik, yang keempat, anna dzikra samni innama huwa waqi'atu 'ainin li Maimunah, bahwa kejadian ini terjadi pada Maimunah. Ala kulli hal, hadis dipahami maksudnya bukan karena sebabnya yang khusus, tapi karena dilalah yang sifatnya umum. Jadi jikalau satu hadis datang menjelaskan dengan asbabul wurud yang khusus, maka tidak mesti sifatnya juga harus khusus. Bahkan sifatnya lazimnya adalah umum hukumnya. Wallahu taala alam bisawab. Dan dalam hadis ini juga ada isyarat bahwasanya jikalau tadi tikus jatuh di makanan kita yang cair, tikusnya kemudian keluar daripada makanan tadi dalam keadaan hidup, makanan kita tadi najis atau enggak? Dalam hadis tadi disebutkan tikus jatuh kemudian mati di sana. Kalau keluarnya hidup, maka mayoritas, dan ini jumhur para ulama, bahkan enggak ada yang menyelisih, maksudnya semua ulama menyatakan makanan tadi halal. Tapi kayaknya perasaan kita gimana ya? Kayaknya enggak enak gitu ya. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak semua makanan yang diharamkan tikus atau kucing atau harimau itu najis ketika tersentuh. Najisnya adalah ketika sudah menjadi bangkai. Najisnya hanya menjadi bangkai. Wallahu taala a'lam bishawab. Taib. Adapun ulama yang menyatakan meskipun cair jatuh tadi tetap dibuang najisnya, tetap dibuang sebanyak satu genggaman. Mereka berpendapat sebagaimana kesucian air. Air itu kan ketika jatuh najis, maka dalam mazhab Syafi'i kalau di atas 2 kullah tidak akan membawa najis sama sekali. Kecuali 2 kullah tadi berubah rasanya, baunya dan warnanya. Adapun pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Ahmad, Imam Ahmad dalam suatu kaulnya, Al-Imam Ibnu Taimiyah dan mayoritas para ulama di zaman ini menyatakan najis jikalau jatuh di air misalkan baik 2 kullah atau kurang 2 kullah, maka kembali hukum asalnya suci dan mensucikan sampai berubah salah satu 3 sifatnya, baunya, rasanya atau warnanya. Nah, ulama yang berpendapat halal meskipun jatuh najis mengkiaskan kepada air, di samping dalil yang kedua adalah hadis ini. Wallahu taala alam bisawab. Jadi, dan telah kita bahas bahwasanya yang sifatnya najis tidak boleh dimakan, tapi dimanfaatkan boleh. Dimanfaatkan boleh jikalau ada maslahatnya. Wallahu taala alam bisawab. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan, adapun kalau cair maka buang saja. Tambahan riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Hal ini kata Imam As-San'ani perlu perincian. Jikalau masih bisa dimanfaatkan, misalkan memberikan makan kepada hewan ternak atau hewan yang lainnya, maka diberikan. Kalau enggak, maka bisa dibuang. Jadi diusahakan pemanfaatannya itu sampai semaksimal mungkin. Aisyah radhiyallahu taala anha dan para sahabat jikalau ada makanan jatuh misalkan, mereka bersihkan. Setelah itu mereka makan. Bahkan sebagian sahabiyah ada sebagian makanannya dimakan kucing, sisanya dibersihkan kemudian kembali dimakan. Kenapa? Supaya tidak terbuang. Wallahu taala alam bisawab. Tapi kita sayangkan sekarang ini di beberapa tempat bahkan ada sebuah tren kalau makan di piring itu habis maka dianggap sebagai bagus. Kalau enggak habis maka itulah yang sopan. Wallahu taala alam bisawab. Ini sebetulnya bukan daripada Islam. Dan setelah makan biasanya garpu itunya diapakan ya? Disilang. Dan ini kebiasaan kaum kufar, cukup biasa saja. Wallahu taala alam bisawab. Yang ini mungkin 2 hadis yang kita bacakan.
dan insyaallah ke depan kita akan membahas hadis yang selanjutnya. Dan semoga ini bermanfaat dan kita bisa ambil faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.